tugas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum ayyuhal tulab? Khairul hamdulillah. Alhamdulillah. Na'am, la'allakum bi khair. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah melimpahkan kepada kita nikmat hidayah serta nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita serta kita bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat fardu. Dan semoga Allah Jalla Jalaluhu selalu memudahkan langkah kita untuk menjalankan segala ibadahnya kepadanya. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan-jalan beliau sampai yaumul qiyamah nanti. Dan semoga kita mendapatkan syafaat atau pertolongan di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah sore hari ini kita akan melanjutkan di hiwar yang ketiga, ya. Mungkin di antara antum sebelum kita melanjutkan ada pertanyaan atau sesuatu yang mau disampaikan, terutama di latihan-latihan yang telah saya kirim hari-hari kemarin. Tafadhol. Ada pertanyaan? Tapi kalau tidak ada, kita akan melanjutkan di halaman yang 378. Benar ya sampai sini ya? Tapi saya panggil Mas Kuntara. Mas Kun. Ya, ada Ustaz. Nah, kemudian Mas Ahmad Afandi. Nah, Ustaz. Nah, tafadhola. Tafadhol Mas, baca yang ini, hiwar yang ketiga, benar ya? Kita sudah sampai hiwar yang ketiga ya? Nah, Ustaz. Bismillah, ana arojul. Nah, tafadhola. Mata yabda'ul Mata yabda'ul wukufu bi Arafah. Yabda'u godan fil yaumit tasi'i ba'da zawal. Wa mata yantahi Indal fajr. Ha nusallil zuhra wal asra fil Arafatin fil Na'am. Jam'an wa qasran waqtad duhri. Wa mata nazhabu ila Muzdalifah. Nadhhabu ba'da ghurubi syamsi wa nusalli fiha al-maghriba wal isya'a jam'an wa qasran. Wa madza naf'alu ba'da dzalik? Nadhhabu ila Mina qabla syuruqis syamsi
ونرمي الجمرة الكبرى ثم نذبح الهدي ونحلق رؤوسنا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى المسجد الحرام لطواف الإفاضة وسعي الحج ومتى نطوف طواف وداع بعد وداع رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر. خلاص. Naam, barakallahu fiikuma. Baik, sekarang Mas Abdurrahman. Nah, Ustaz. Kemudian Mas Muhammad Rifa'i. Naam, Ustaz. Naam, tafadhala. متى يبدأ الوقوف بعرفات يبدأ غدا في اليوم التاسع بعد الزوال. ومتى ينتهي عند الفجر. هل نصلي الظهر والعصر في عرفات؟ نعم، جمعا وقصرا وقت الظهر. ومتى نذهب إلى مزدلفة؟ نذهب بعد غروب الشمس ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى منى قبل شروق الشمس ونرمي الجمرة الكبرى ثم نذبح الهدي ونحلق رؤوسنا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى المسجد الحرام لطواف الإفاضة وسعي الحج. ومتى نطوف طواف وداع؟ بعد رمي Barakallahu fiik. Lama Ustaz belum? 2 orang lagi. Naam, tafadhol. بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر. خلاص. Naam, barakallahu fiikuma. Baik, 2 orang lagi, setelah itu kita menjelaskan. Mas Darmawan Syah. Pak Ustaz. Kemudian Mas Dendi Arianto. Ana rajul. Naam, tafadhol. Mata tabda'ul wuqufu bi'arafah? يبدأ غدا في اليوم التاسع بعد الزوال. ومتى ينتهي عند الفجر. هل تصلي الظهر والعصر في العرفات؟ نعم، جمعا وقصرا وقت الظهر. ومتى تذهب إلى المزدلفة؟ نذهب بعد غروب الشمس ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وماذا تفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى منى قبل شروق الشمس ونرمي الجمرة الكبرى ثم نذبح الهدي ونحلق رؤوسنا. وماذا تفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى المسجد الحرام لطواف الإفاضة وسعي الحج. ومتى تطوف طواف الوداع؟
Wa بعد mata natufu ya Ustaz. Nah, Wa mata natufu tawafal wada'. بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر. na'am, barakallahu fikum. Baik, undur ila huna ila syashah al-hiwaru ats-tsalits. Sekarang kita sudah sampai ke percakapan yang ketiga. Al-hiwar baina rajul wa Adnan. Jadi di sini hiwarnya antara seorang laki-laki dan Adnan. Sala ar-rajul mata yabda'u al-wuquf bi Arafah. Nah, ingat di sini mata di sini menunjukkan waktu. Dan yabda'u ayu fi'lin. Man ya'rif, tafadhalu. Yabda'u di sini fi'il apa? Ada yang tahu? Mudhari Ustaz. Nah, bimada arafta hadhihi al-fi'l tadullu 'ala al-fi'l al-mudhari'. Harfun ya Ustaz. Yabda'u huruf ya. Taunya dari mana, Mas? Nah, Mudhara'ah. di situ ada huruf ya atau huruf al-mudhara'ah. Jadi dari fi'il bada'a yabda'u. Dan fi'il bada'a yabda'u itu lawan katanya apa? Monggo. Siapa yang tahu? Yantahi. Mumtaz. Dari kata intaha yantahi. Ya. Saya tulis di sini. Ba dal a. Jadinya apa? Lawan katanya bidu intaha. Nah, ini lawan katanya. Bada'a lawan katanya intaha. Kalau yabda'u berarti lawan katanya yantahi. Nah, jadi ketika kita menjelaskan atau mengartikan mata yabda'ul wukuf bi Arafah. Kapan mulai wukuf di Arafah? Ya. Kemudian yaruddu Adnan. Jadi Adnan itu menjawab. Ya. Jadi sa'ala ada Ustaz Ibnu di sana. Ya. Sa'ala itu lawan katanya rodda yarudu. Rodda yarudu. Jadi ini diddun sama aksun itu muradif ya, atau persamaan kata. Jadi diddun juga artinya lawan kata, begitu juga aksun itu lawan kata. Jadi sa'ala lawan katanya rodda yaruddu. Kemudian yaruddu Adnan yabda'u ghadan fil yaumi tasi' ba'da zawal. Yabda'u ghadan dimulai pada hari besok. Itu kapan? Hari ke-9 setelah zawal. Ya. Yabda'u ghadan fil yaumi tasi' ba'da zawal. Az-zawal di sini artinya itu tergelincirnya matahari. Jadi kalau kita mengartikan secara keseluruhan,
dimulai besok pada hari ke-9 atau tanggal 9 sesudah zawal atau tergelincirnya matahari. Dan ingat antum, kata yabda'u ini kita bisa gunakan dengan kalimat yang lain. Kalau antum masih ingat, ada yang jilid pertama 1A, kalimat yabda'u. Betul ada yang masih ingat? Sedikit kita merojaah kalimat yang ada di kitab jilid 1A. Tayyib. Kita sambil mengingat kembali, mata yabda'u al-ikhtibar. Ada juga mata yabda'u ad-dirasi. Ya. Ini kalimat di jilid yang pertama. Jadi jilid yang 1A sama 1B itu saling berkaitan. Oleh karena itu, hendaknya kita yang sudah melewati atau sudah pernah mempelajari jilid 1A jangan sampai kita tinggalkan. Minimal kita sering-sering mubakarah atau murojaah. Dan kita gunakan dalam keseharian kita. Misal, kita misalkan mau kerja, mata yabda'u al-amal. Kapan kita mau mata nabda'u al-amal. Kapan kita mulai bekerja. Itu bisa gunakan dalam keseharian kita. Atau yang lainnya. Itu terserah kita. Ya, yang penting kita usahakan keseharian kita diulang-ulang terus kalimat yang telah kita hafal. Barakallahu fiikum. Kemudian sa'alar rajul wa mata yantahi. Dan kapan selesai? Maksud di sini itu dia tanya tentang apa? Selesai tentang apa nih? Bertanya tentang apa? Apakah tentang pekerjaan atau tentang belajar? Wukuf Ustaz. Tentang mumtaz. Tentang wukuf. Ya, tentang wukuf. Kemudian yaruddu abnan yantahi indal fajri. Maksudnya apa? Berarti wukuf itu selesai menjelang subuh. Ya. Fajar di sini persamaan katanya atau muradifnya itu apa? As-subhi. Bisa kita ucapkan yantahi indas subhi. Boleh begitu. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu banyak sekali muradif yang ada di dalam kitab Bani Hadaik. Contoh kalau misalkan kita membaca kitab yang pertama, hada sodiqi huwa muhandisun. Sodiq, di sini juga ada muradifnya juga. Ya. Sodiq, muradifnya itu zamil. Nah itu. Ya. Kalau kita ingat sodiq, muradif, sodiq, apa itu? Zamil. Nah. Ini menunjukkan apa? Saking kayanya bahasa Arab. Ada juga jalis. Itu juga di antara persamaan kata dari
Sodiqa. Ya. Sama juga di Al-Fajr. Muradifnya itu as-subhi. Nah ini kalau bisa antum ditulis. Kalau di kitab Baina Yadik itu antum tulis menggunakan bahasa Arab. Dan artinya itu antum tulis di buku daftar antum semua. Kalau bisa, jangan diartikan dalam kitab Baina Yadik yang antum miliki. Tujuannya apa? Ketika antum menerjemahkan, bukan dari penerjemahan yang antum tulis menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi antum menerjemahkan dari hafalan kita. Ketika kita lupa, baru kita membuka kitab daftar kita. Ya, misalkan yang tahid ini artinya apa? Sedangkan di kitab Baina Yadik itu nggak ada artinya. Kita buka buku daftar kita. Oh ternyata yang tahid itu artinya itu selesai. Nah kemudian kita baca kitab Baina Yadik. Lama-kelamaan kita akan sedikit-sedikit memahami kalimat-kalimat bahasa Arab. Itu di antara metode belajar kita. Tapi kita lanjut. Sa'ala rajul hal nusalli dhuhra wal asra fi Arafat? Baik, siapa yang mau menerjemahkan? Monggo. Mana Ustaz? Naam, tafadhol Mas. Apakah kita sholat zuhur dan asar di Arafah? Ulangi. Apakah kita sholat zuhur dan asar di Arafah? Mumtaz. Terus saya akan tanya ke antum Mas Abdul Rahman. Nusoli di sini fi'il madinya apa? Sholat Ustaz. Mumtaz. Kemudian dirubah ke fi'il mudhari'. Sholat yusolli. Mumtaz. Barakallahu fiik. Hal nusalli dhuhra wal asra fi Arafat? Nah, di sini antum lihat hal di sini menunjukkan apa? Adatul istifham. Ya, adatul istifham. Kalimat tanya. Nusolli fi'il mudhari'. Fi'il madinya itu dari kata shalla yusolli. Karena di situ mengartikan kita atau kami, maka berubah menjadi nusolli. Apakah kita sholat duhur dan sholat asar fi Arafah di Arafah? Kemudian jarudu abnan. Naam. Jam'an wa qasran wa qatad-duhri. Jadi siapa yang bisa membantu untuk menerjemahkan kalimat tersebut? Tafadhol. Ustaz, yang itu hal bukan apakah atau bagaimana Ustaz? Nah, Mas. Yang terjemahannya hal. Hal nusolli zuhro. Bagaimana atau apakah? Apakah? Oh, bukan bagaimana ya? Kalau bagaimana itu kaifa. Bisa dipahami, Mas? Nah, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Jadi hal di sini artinya itu apakah? Nah, jawabannya antara na'am atau la. Misalkan kita tanya ke anak kita nih. Ya bunayya, hal tusolli fil masjid? Apa wahai anakku, apa kamu sholat di masjid? Ternyata anak kita jawabannya Pak, la usolli fil masjid. Tidak, saya tidak sholat di masjid. Jadi hal di sini bisa kita artikan apakah, dan jawabannya itu antara na'am atau la. Akan tetapi di sini artinya apa? Na'am. Jam'an wa qasran waqtad duhri. Tafadhol, siapa yang mau menerjemahkan kalimat tersebut? Nah, Ustaz. Na'am, tafadhol.
Naam. Naam jam'an wa qasran wa zuhri. Ya. Jamak qasar di waktu zuhur. Mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian Allah. sa'ala ar-rajul wa mata nadhhabu ila Muzdalifah. Dan kapan kita pergi kemana? Ke Muzdalifah. Ya. Nadhhabu itu biasanya selalu berdampingan dengan kalimat atau harfun jar, yaitu ila. Nadhhabu ila. Nadhhabu ilal madrasah. Nadhhabu ilal bait. Nadhhabu ila al-masjid. Atau yang lainnya. Nah. Kemudian qala Adnan. Au yaruddu Adnan. Nadhhabu ba'da ghurubi syamsi. Wa nusalli fiha al-maghriba wal isya'a jam'an wa qasran. Baik, saya panggil di antara antum yang suruh menerjemahkan. Mas Imam Rafiq. Baik, kita ganti dengan yang lain. Mas Yana Supriyatna. Nah, Ustaz. Artinya apa Mas nih? Ya, Ustaz. Nadhabu ba'da ghurubi syamsi. Ya. Adnan nadhabu ba'da ghurubi syamsi wa nusalli fiha al-maghriba wal isya'a jam'an wa qasran. Kami akan pergi ba'da ghurubi syamsi setelah tergelincirnya matahari atau terbenamnya matahari, dan kami sholat di sana maghrib dan isya di jama dan qasar. Mumtaz, barakallahu fiik. Nadhabu ba'da ghurubi syamsi. Kita pergi atau kita akan pergi setelah terbenamnya matahari. Wa nusolli fiha, dan kita akan sholat di mana? Muzdalifah atau di mana? Di Mina. Hah? Mina ya? Di Muzdalifah. Ya. Wa nusolli fiha. Jadi oh ya, Muzdalifah. Hanya itu kembali ke Muzdalifah. Ya. Al-maghriba, itu sholat maghrib wal isya. Ingat, wal isya di sini jangan diartikan makan malam. Ya. Karena tulisnya itu sama. Cuma perbedaannya harokat dia harfun lain. Ya. Kalau yang makan malam itu bacaannya apa? Al-Asya. Mumtaz. Ya, kalau wal isya itu maksudnya itu sholat isya. Kalau al-asya artinya itu makan malam. Jam'an wa qasran. Kita sholat maghrib dan isya di mana? Di Muzdalifah. Secara apa? Nah, secara jamak dan qasar. Pokoknya itu sholatnya itu di jamak dan di qasar. Ya. Kemudian sa'ala ar-rajul wa madza naf'alu ba'da dzalik. Dan apa yang kita akan lakukan setelah itu? Yarudu Adnan, nadhabu ilal Mina. Nah, ini bukan ilal ya, ila Mina. Qabla syuruqi syamsi wa narmi al-jamrata ya, al-kubra. Thumma nadbahu al-hadiya wa nahliku ru'usana. Lalu saya panggil Mas Mulyadi. Naam, Tat, hadir. Tafadhol Mas, artinya apa? Nadhabu ila Mina qabla suruki samsi wa narmi al-jumrata al-kubra summa nadbahu hadiya wa nahliku
Ru'usana. Ru'usana. Kita akan pergi ke Mina sebelum terbenamnya matahari, dan kita akan melempar Jumrotul Kubro. Nampak ya. Nah, kemudian kita akan menyembelih hadyu, dan kita akan mencukur rambut kita. Mumtaz. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu ta'ala. Nadhabu ilal Mina qabla syuruqi syamsin. Kita akan pergi ke Mina sebelum terbit matahari. Wa narmi al-jamrah al-kubra. Narmi di sini dari kata roma yarmi. Ya. Narma roma yarmi. Kita akan melempar jumrah kubro. Tsumma nadhhabu hadya. Kemudian kita akan menyembelih hewan kurban ya. Hadya di sini maksud itu akan berkorban. Wa nahliku ru'usana. Dan kita akan mencukur rambut kita. Kemudian qala ar-rajul wa madza naf'alu ba'da dzalik? Dan apa yang akan kita lakukan setelah itu? Tsumma nadhhabu ila al-masjidil haram bi tawaf al-ifadah wa sa'yil haji. Saya panggil Mas Santoso. Tafadhol. Nama Ustaz. Nama artinya apa Mas? Yang mulai dari mana Ustaz? Yang nadhabu ilal masjidil haram. Nadhabu ilal masjidil haram litawafil idhofati wasail haji. Kita akan pergi ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah dan sa'i haji. Kita akan pergi ke Masjidil Haram. Untuk apa? Tawaf. Di tawafil ifadah. Apa di tawafil ifadah? Untuk bertawaf ifadah. Ya. Dan wasa'il haji. Dan bersa'yi atau dalam rangka sa'il haji. Ya. Kemudian sa'ala ar-rajul wa mata natufu tawafal wada', dan kapan kita bertawaf tawafal wada', yaitu apa? Tawaf wada' atau tawaf perpisahan. Kemudian Adam menjawab ba'da ramyil jamarat fil yawmi tsani asyara aw tsalits asyara. Ya. Saya panggil Mas Yusuf Kordowi. Nah, Ustaz. Nah, tafadhol Mas, diartikan. Yang ar-rajul ya. Nah, ba'da ramyil jamarat. Adnan. Ba'da ramyil jamarat fil yawmi tsani asyar aw tsalits asyar. Ba'da ramyil jamarat, setelah melempar jumrah fil yawmi tsani asyar, pada hari ke-12 atau tsalits asyar, atau hari ke-13. Mumtaz. Barakallahu fiik. Insya Allah bisa dipahami semua ya. Atau mungkin ada pertanyaan, tafadhol. Dari segi arti atau yang lainnya. Atau mungkin ada yang mau, Ustaz ini artinya ini. Tafadhol. Ada ya soal Ustaz. Naam, tafadhol. Limaza yastamilu harfu wa bi'arafata la mubasyaratan
Al-misal mata yabda'ul wuqufu Arafata. Fil awal, Ustaz. Mata yabda'ul wukuf Bi di Arafah. Arafata. Terus Limadza yastamilu harfuba la mubasyaratan Arafata. oh, mata yabda'u bi Arafah gitu. Nah, di sini bisa digunakan ya. Mata yabda'u bi Arafah. Kapan memulai? Maksud di situ apa ketika di Arafah? Apa yang antum pahami ketika di Arafah? Ketika haji ya. Wukuf. Ya. Wukuf. Bisa kita pakai begitu. Jadi bukunya bisa kita hilangkan, mungkin bisa. Mata yabda'u bi Arafah. Kalau kita haji, soalnya kita akan memahami bahwa di situ itu maksudnya itu wukuf. Ya. Kecuali kalau kita untuk ziarah. Misalkan bukan pas di haji atau ibadah yang lainnya. Akan tetapi kita hanya sekedar melihat-lihat. Ya. Itu bisa, misalkan yang lainnya. Tapi kalau di sini bahwa di situ kita benar-benar untuk wukuf, laksanakan ibadah, gitu kan? Wukuf itu kan bagian dari ibadah, kan? Wukuf di Arafah. Gitu. Bisa dipahami, Mas? Nah, contoh kayak gini. Mata yantahi indal fajri. Di sini maksudnya apa? Yantahi di sini maksudnya apa? Apa yang selesai ketika atau menjelang subuh? Apa yang kita pahami di sini? Apakah sholat subuh atau sholat duhur atau kita tidur? Selesai di sini maksudnya apa? Tadi Man Sa'il. Mana, Ustaz? Nah. Ini mat yantahi indal fajri. Maksud di sini selesai menjelang subuh. Di sini apa yang selesai? Apakah subuh atau sholat isya atau yang lainnya? Ini wukuf. Di situ kan tidak disebutkan dengan kata al-wukuf ya. Iya. Jadi bisa digunakan atau wukufnya itu dilihatkan, begitu juga bisa dihilangkan. Sama juga ketika saya tanya ke antum, ya akhi, Mas muka, antum jawabannya apa? Ismi. Dan antum bisa katakan apa? Ketika saya tanya ke antum, Mas muka, kemudian antum jawab langsung Muhammad. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Gitu. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang bisa dihilangkan, ada yang tidak bisa dihilangkan. Maksudnya itu kita dihilangkan boleh, ada juga yang tidak dihilangkan. Kapan kita hilang kata? Kapan tidak dihilangkan? Itu kalau kita udah belajar nahwu, di situ akan dijelaskan gitu ya. Cuma di sini kita tidak mempelajari secara detail. Kita di sini memahami makna yang ada di hiwar atau mufrodat yang di kitab Bani Yadai. Bisa dipahami, Mas? Paham, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Baik. Saya akan memanggil Mas Maulana Arishi. Namtat. Mas, dibaca sama artinya di sini. Semuanya, Mas. Al-fisilah al-wukufu bi Arafah. Wukuf di Arafah. Arafah guru Usyamsi matahari. Al-haji itu sembelihan. Syuruq syamsi terbit matahari. Muzdalifah mina usun
Kepala. Al-jamratul kubra. Jamrah kubra besar. Nah. Yarmil jamarot, par jamaroh. Syawalus syams. Hilangnya matahari, terbenam matahari. Kalau zawal itu artinya apa? Syawal, tergelincir matahari. Nah. Syawal syams tergelincir matahari. Rajul laki-laki yazbahu menyembelih. Mumtaz, barakallahu fiik. Jadi di sini antum lihat, jadi ru'us itu jamak, ya. Jamak taksir, dan mufradnya itu roksun, ya, roksun. Saya tulis ini, ya. Ru Nah, ini jamak, mufradnya roksun. Nah, bisa kelihatan nggak, Mas, yang saya tulis? Kelihatan, Ustaz. Nah, ini roksun itu jamaknya ru'us. Ya. Kemudian kayak huruf ini dari kalimat hurufun, ya, makanya dikatakan maghrib. Ya. Kemudian syuruq dari kata syarqun. Nah, ini kita harus sedikit-sedikit kita dihafal. Ya. Kemudian yadhabu di sini dari kata, ya, fi'il mudhari. Baik. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Mas Naufal Al-Fanani. Mas Naufal. Baik. Kita ganti ke tim yang lain. Tafadhol yang belum membaca, tafadhol. Kasih tanda. Baik, Mas Muhammad Abduh. Mas Muhammad Abduh. Naam, hadir Ustaz. Naam, tafadhol Mas. Tadrib ratibil ahdath kama waratta fil hiwar. Ya, jadi di sini suruh diurutkan. Monggo Mas. Yang lain ini ya disimak ya. Benar apa belum tepat? Tafadhol Mas. Yang pertama apa? Apa az-zahabu ilal mina, langsung halqur ru'us, atau yang Al-wuqufu bi Arafah. Apa? Al-wuqufu bil Arafah. Al-wuquf bi Arafah. Mumtaz, satu. Terus bagi teman-teman yang lain kalau salah tolong diingetin ya. Kita sama-sama saling fokus ke sini di layar. Tafadhol lanjut Mas. Insyaallah. Yang tadi Fajr. Nama Said Ustaz. Han? Nama Said Ustaz. Kenapa Mas? Yang lain aja Ustaz dulu Ustaz, karena baru gabung Ustaz. Oh, tayyib, barakallah. Monggo siapa yang udah siap? Ana Ustaz. Nah, siapa nak Mas muka ya akhil karim? Abdurrahman Ustaz. Baik, Mas Abdul Rahman, tafadhal. Ba'da wuquf bi Arafah, thumma salatu dhuhri wal asri fi Arafah. Kemudian, Afan, tambah. Ya, pelan-pelan. Nah, Ustaz. Ya, teman yang lain ntar dicatat itu ya. Yang pertama, wukuf bi Arafah. Thumma salatu dhuhri wal asri fi Arafah.
Thumma salatul maghribi wal isya'i fi Muzdalifah. Salatul maghribi wal isya'i fi Muzdalifah. Terus? Thumma romil jamroh. Thumma Apa Ustaz? Zahabu ilal mina. Hah? Zahabu ilal mina Ustaz. Dahabu ila Mina. Ya, sorry Ustaz. Zahabu ilal Mina. Afan Ustaz, yang pertama sholat dulu, baru wukuf. Ada koreksi untuk yang pertama dan kedua Ustaz. Jadi yang pertama sholat duhur dulu sama asar secara sholat duhri wal asri fi Arafah, thumma wukuf fi Arafah, thumma sholat maghrib wa isya fi Muzdalifah. Saya pertama. Yang pertama apa? Pertama sholat duhur wa asri fi Arafah. Yang kedua wukuf fi Arafah. Yang ketiga dhahabu ila Mina. Yang keempat sholat maghrib wa isya fi Muzdalifah. Terus? Baik, kita lihat tadi kan ada yang mengatakan al-wukuf bi Arafah. Ya. Tapi antum mengatakan adz-dzahabu ilal mina sah. Yang pertama adz-dzahabu ilal mina. Yang pertama salat duhur dulu Ustaz. Salatul duhri wal asri fi Arafah. Summa wukuf. Berarti antum lihat mata yabda'u wukuf bi Arafah. Yabda'u ghadan fil yawmi tasib ba'da zawal. Nah, antum lihat berarti ba'da zawal apa? Kita sholat dulu atau kita wukuf? Sholat dulu Ustaz. Wukuf dulu. Wukuf dulu. Yang lain gimana? Wukuf dulu Ustaz. Wukuf ya. Hari ke-9. Wukuf itu pas tanggal berapa? Hari Arafah tanggal 9. Pas hari apa? Hari Arafah. Hari Arafah. Berarti kalau misalnya antum lihat mata yabda al-wukuf di Arafah. Kapan mulai wukuf di Arafah? Yabda dan fil yaumi tasib ba'da zawal. Ba'da zawal. Setelah tergelincirnya matahari. Berarti sholat dulu atau sampai ke wukuf dulu? Wukuf dulu Ustaz, sholat dulu Ustaz berarti Ustaz. Hah? Sudah terima wukuf. Wukuf dulu atau sholat dulu nih? Sholat dulu. Wukuf dulu. Wukufnya setelah tergelincir matahari, berarti sholat duhur asar dulu Ustaz. Kan di situ yabda'u ghadan. Nah, kita pahami di sini. Yabda'u ghadan fil yaumi tasib ba'da zawal. Mulai besok pada tanggal berapa nih? 9 setelah zawal. Ya, setelah zawal berarti setelah tergelincir matahari. Ketika tergelincir matahari ini menandakan sebelum duhur atau sesudah duhur? Sesudah duhur. Duhur Ustaz. Kenapa tadi? Berarti sholat dulu apa wukuf dulu? Maunya itu wukuf bi Arafah, kemudian kita sholat, atau kita sholat dulu baru kita wukuf? Sholat dulu kayaknya Ustaz. Sholat dulu baru wukuf. Sholat dulu baru wukuf. Sampai asar, sampai maghrib. Ini bukan ikut hiwar ya Ustaz? Kalau ngikuti kifat di sini.
Maksudnya ngurutkan ini bukan ikut hiwar, Ustaz. Dia mengurutkan sesuai hiwarnya. Kalau hiwar berarti itu ya, Ustaz. Arafah. Hah? Kalau ikut hiwar wukuf dulu, Ustaz. Wukuf dulu ya. Nah. Setelah itu baru sholat ya. Ya. Apa Ustaz? Apa Ustaz itu bukannya sudah satu rangkaian itu Ustaz ya? Maksudnya sholatnya kan masuk di Arafah kan sebelum tergelincir matahari. Kan perintahnya rangkaian dengan jadi al-wukuf ya. Jadi kita cuma mengurutkan itu kan. Yang pertama wukuf di Arafah. Iya. Pas kita udah sampai ke wukuf, baru sholat. Kita sambil sholat di situ. Dan kita sedang wukuf itu loh. Iya. Ya kan? Iya, Ustaz. Pasti kita datang dulu nih pas wukuf dan di situ kita Arafah sedang melaksanakan wukuf. Cuma ada di Arafah dan disitulah kita sholat zuhur dan sholat asar di Arafah. Bisa dipahami semua ya? Yes, Ustaz. Artinya yang pertama wukuf di Arafah, kemudian sholat zuhri wal asri fi Arafah. Karena di situ ada qasr wa jam'an. Ya enggak? Ya. Kalau misalkan kita belum ke Arafah atau kita belum wukuf, otomatis kita sholat jamak sama qasrnya di mana? Jadi bagus semua ya. Belum nih. Bisa dipahami semua ya? Baik. Al-wukuf bi Arafah, salatul dhuhri wal asri fi Arafat. Terus yang ketiga apa? Salatul maghrib. Salatul maghrib wal isya fi Muzdalifah. Salatul maghrib wal isya fi Muzdalifah. Setelah itu Thumma dhahabu ila Mina. Dhahabu ila Mina. Terus Thumma romil jamrati. So, Ustaz. Nah. Romil jamroh. Romil jamroh. Thumma Dabhul hadi. Dabhul hadi. Terus Thumma halqur-ru'us. Halqur-ru'us. Terus Thumma tawaful ifadah. Mumtaz, tawaf ifadah. Terus Thumma sa'il hajj. Mumtaz, sa'il hajj. Mumtaz, terus ini wada. Tawaful wada. Terus Khalas, Ustaz. Mumtaz. Barakallahu fiikum. Ya, mumtaz. Nah, ini pentingnya kita sama-sama mari mengoreksi ya. Kadang kita juga belum tentu teliti. Ya, apalagi kita belum umroh atau haji, kadang itu belum ada gambaran gitu ya. Makanya kita berharap dan kita terus berdoa agar Allah Jalla Jalaluhu memudahkan kita melaksanakan umroh atau haji. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan, tafadhol? Baik, kalau tidak ada, saya panggil Mas Muhammad Fariz. At-tadrib atsani sil bainal kalimataini al-munasibatain litusbiha ta'biran. Jadi antum lihat ya, nomor 1 berarti yang mana, tawaf itu yang mana. Ini tinggal antum di sambung-sambungan. Tafadhol Mas. Antum 3 nomor. Mas Faris. Tafadhol. Suaranya kurang jelas. Ana mustami'un Ustaz. Ana baik, barakallahu fiik, marhaban.
Baik, Mas Dimas Ihsan, tafadhol Mas, karena memberi tanda. Bagi teman yang belum baca, tafadhol memberi tanda ya. Tafadhol Mas Ihsan. طيب بسم الله الرحمن الرحيم التدريب الثاني صل بين الكلمتين المناسبتين لتصبح تعبيرا الرقم الأول ثوب واو إبراهيم ثوب إبراهيم. Baik, ada yang bisa bantu yang lain? Thawbu masih di sini apa? Sobul Ikhram. Kalau Thawbu Ibrahim, bajunya Ibrahim. Tapi ntar ada kalimat yang lain dan Ibrahim itu ntar buat yang lain. Baik, yang nomor 2 Mas. طيب أفنسن الرقم الثاني طواف الإفاضة. Mumtaz, barakallah. Nomor 3. الرقم الثالث مقام إبراهيم. Mumtaz, barakallah. Oke, kita ketemu yang lain. Tafadhol bagi teman-teman yang izin tafadhol. Dan kita terakhir ke latihan ini. Mas Imam Rafiq, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Mas. Al-hukmu ar-rabi'. Ar-raqmu ar-rabi' ghurub syamsi. Ghurub syamsi, mumtaz. Jamratul Jamratul kubra. Mumtaz. Terus yang lain? Ar-ramyul jamarati. Mumtaz, terus. Al-wuqufu Arafah. Mumtaz, barakallahu fiik. Baik. Bagi teman-teman ingat ya, ketika di sini antum lihat ini al-jamrah, al-kubra. Ingat jamrah itu muannas atau mudzakkar? Muannas. Makanya kubro itu nggak boleh jadi kabir itu ya. Tapi kubro. Jadi al-kubro itu juga di apa? Itu untuk muannas. Contohnya mungkin antum pernah dengar habdus sauda. Kenapa bukan al-habatu atau habatu aswad? Nah, karena al-habbah itu muannas, ada tamarbutannya. Makanya di situ jadi sauda, bukan aswad. Contoh misalkan papan tulis merah. Jadi bukan as-saburatu ahmar. Tapi apa? As-saburatu hamra. Karena sabura itu mu'anats. Ya, tetapi ketika pulpen berwarna putih. Bukan al-qalamu bayda. Tapi al-qalamu abyad. Gitu. Ya. Nah, ini bisa kita pahami. Contoh al-qalamu abyad ahmar. Biar kita nggak bingung ahmar. Nah, qalam itu mudzakkar. Makanya ahmar itu harus mudzakkar juga. Tapi as-saburatu ahmar atau hamra? Hamra. Ya. As-saburatu hamra, bukan as-saburatu ahmar. Tapi as-saburatu hamra. Kenapa? Sabura itu mu'anats. Kalau mu'anats berarti ininya juga mu'anats. Al-qalam juga sama ya, ahmar. Contoh misalnya al-qalamu bukan kabir. Al-qalamu bukan kubro, tapi al-qalamu kabirun. Kalau as-saburah, nah ini baru bisa kabirah. Ya. Yang penting ketika ada sebagian yang bisa dikatakan tidak boleh jadi kabir. Tapi ketika mu'anats harus kubro. Contohnya apa? Kiamat bukan kabir, tapi kiamat kubro. Al-kiamah kubro. Ya kan? Kemudian al-kiamah
sughra. Nah, ini kita harus pahami. Ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Saya minta maaf karena nambah sedikit waktu antum semua. Dan bagi teman-teman yang mendengarkan atau yang menyimak pembelajaran kita, yang mau memberi masukan atau sesuatu yang mungkin karena itu minimnya ilmu saya, tafadhol. Insyaallah kita akan sama-sama belajar. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Kita tutup dengan kafar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu.